Sahabat terkasih, kita berjumpa kembali dalam program Interlude. Mari kita menyembah Tuhan sama-sama melalui sebuah lagu, Ku Rasakan Kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 berkata demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Untuk apa baca firman Tuhan jika sejak awal kita tidak punya keinginan untuk sungguh-sungguh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kita? Nah, saudara, hikmat adalah sebuah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang kita miliki untuk membuat keputusan atau untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidup sehari-hari. Ada hikmat Tuhan, yaitu menggunakan pengetahuan akan firman Tuhan untuk membuat keputusan atau menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Tapi ingat, sebaliknya ada hikmat dari dunia ini. Artinya kita menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang bertentangan dengan firman Tuhan untuk menyelesaikan masalah atau membuat keputusan dalam hidup kita. Kalau kita baca firman Tuhan hanya untuk sekedar tahu dan tidak untuk menggunakannya, membuat keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, buat apa kita baca firman Tuhan? Sekedar tahu itu tidak akan mengubah hidup kita. Kalau hidup kita benar-benar ingin diubahkan oleh firman Tuhan, kita ingin hidup kita berubah sejalan sesuai dengan firman Tuhan, maka sikap hati kita ketika membaca firman Tuhan harus benar dari awal. Cuman masalahnya kadang ada beberapa orang yang ketika baca firman Tuhan mungkin hatinya belum benar dari awal. Kita perlu mujizat Tuhan. Apa itu mujizatnya? Mujizatnya yaitu adalah Tuhan menolong kita, mengubah hati kita sejak dari awal ini. Ketika kita baca firman Tuhan, apalagi kita sedang membaca kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 dan besok-besok kita akan baca di ayat-ayat berikutnya. Kita perlu mujizat Tuhan. Sikap hati kita harus benar dari awal. Kalau belum, hari ini berdoalah kepada Tuhan. Minta, Tuhan, tolong saya. Saya mau hidup saya berubah. Amsal ini ditulis
agar kita mengerti cara-cara Tuhan, mengerti kehendak Tuhan untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah secara benar. Dan kita ingat, ketika kita menggunakan hikmat Tuhan, masalah itu benar-benar selesai tanpa ada masalah berikutnya. Keputusan yang kita ambil benar-benar sebuah keputusan yang baik, bijaksana. Tetapi kalau kita pakai hikmat dan cara-cara dunia, katakanlah kita menyelesaikan sebuah masalah dengan cara berbohong, itu akan menimbulkan masalah-masalah yang lain, masalah-masalah berikutnya, dan sebetulnya tidak akan pernah selesai. Kalau kita mau pakai hikmat Tuhan, jujur tetapi bijaksana, maka keputusan yang kita buat benar-benar menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi dari awal sebelum membaca firman Tuhan, sikap hati harus benar. Hati yang menghormati prinsip-prinsip firman Tuhan. Sebuah hati yang menghargai hal-hal yang rohani, yang berasal dari Tuhan. Inilah syarat kita menerima hikmat Tuhan. Tanpa punya sikap hati seperti ini, baca Alkitab pun tidak banyak gunanya. Mari kita berdoa supaya mujizat Tuhan terjadi. Bapa di surga, kami perlu mujizat-Mu pada saat ini. Kami sadar kadang-kadang dalam hidup kami hanya sekedar ingin tahu firman Tuhan. Tapi hari ini kami mau sungguh-sungguh ingin berubah. Jamah hati kami. Tolong kami perlu mujizat-Mu. Kami tahu kami tidak hanya perlu tahu firman Tuhan, tapi kami harus sungguh-sungguh ingin diubahkan oleh firman Tuhan. Berikan kami hati seperti ini. Sucikanlah hati kami. Kerjakanlah mujizat-Mu dalam hidup kami. Kami mau berjalan dalam jalan firman-Mu. Tolong hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, agar apa yang kami dengar hari ini, agar apa yang kami pelajari sama-sama, yang kami renungkan sama-sama, sungguh-sungguh membuka kuasa Allah bekerja dalam hati kami. Ubahkan hati kami. Beri kami hati yang menghormati, yang menghargai firman Tuhan, dan hal-hal yang rohani yang berasal dari Tuhan. Kami mau hidup kami berubah. Jalan kami di dalam jalan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami terima berkat firman dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, sampai jumpa di dalam program interlude yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.